Assalamualaikum Sobat Tali Jagat, dimanapun Anda berada. Kali ini gue mau bacain sekaligus kasih sedikit komentar kocak soal tulisan Syekh Awad Salim Hamden. Beliau ini lagi-lagi bikin gebrakan bro, ngebantah balik tulisan Rumli Al-Indunusi yang sebelumnya sempat bikin catatan kritis. Tapi bentar dulu, jangan keburu serius mikirin kata kritis ya. Ini bukan kritis yang bikin lo jadi pinter kritik, tapi lebih kayak kritis ala pasien IGD, alias siap-siap turun ke jurang pemikiran. Jadi anggap aja tulisan Syekh ini tuh semacam juweran keras buat piyik yang sok-sokan ngebantah tulisan sang elang. Lah gimana sih, burung pipit mana bisa ngajak ribut Raja Wali? Ujung-ujungnya nyungsep sendiri. Oke deh, Markimak, mari kita simak bareng-bareng sambil ngakak santai. Tampaknya panah-panah yang saya lepaskan dalam ceramah yang saya sampaikan di forum Amit Al-Wafa di kota Mukalla, ibu kota Hadramaut, dengan judul Sejarah Fakih Ibnu Hasan yang difitnah antara fakta dan pemalsuan, benar-benar melukai para pemalsu sejarah Hadramaut. Dan kini saatnya membersihkan kebohongan itu. Saya menemukan sebuah artikel berjudul Syekh yang Lucu, Awad Salim bin Hamdin, yang ditulis oleh seseorang bernama Rumair Abbas dari Indonesia. Dalam tulisannya, ia menyebut dirinya sebagai butiran debu yang menempel di sandal Syekh kami Maimun Zubair dari Indonesia. Jika yang besar-besar, seperti para ulama, tokoh, dan pemimpin diam, maka tibalah giliran butiran debu yang bersuara. Setiap tempat ada ukurannya, dan setiap ucapan ada jawabannya. Wih, mantep nih si Awad. Panah-panah yang beliau lepas di Mukalla ternyata bukan panah mainan bro, tapi panah beneran yang langsung nyasak ke jantung para pemalsu sejarah. Sampai-sampai yang kena tuh pada meringis kayak abis kena panah kirupit. Tapi bukan jatuh cinta, tapi jatuh malu. Nah, lucunya lagi, muncul artikel judulnya Syekh yang Lucu, Awad Salim Hamdin. Weleh, ini si Rumli mungkin lagi kehabisan bahan, jadi main kasih label lucu-lucuan. Padahal kalau Syekh Awad lucu, itu bukan karena beliau pelawak, tapi karena musuhnya yang malah bikin bahan ketawa sendiri. Dan lebih epik lagi, si Rumli ini ngenalin diri sebagai butiran debu yang nempel di sendal Syekh Maimun Zubair. Lah bro, kalau cuma butiran debu, ketempel kipas angin aja udah mental ke pojokan kamar, ngapain gaya sok ngajarin elang terbang? Tapi tenang, Syekh Awad udah jawab dengan santuy tapi nyentil. Setiap tempat ada ukurannya, dan setiap ucapan ada jawabannya. Artinya, jangan kebablasan ngibul. Kalau cuma debu, ya jangan sok jadi batu, ntar kawur-mawur sendiri. Oke, lanjut. Dan tentu saja, saya sangat senang bila topik-topik ini dibawa ke ranah perdebatan dan diskusi, bahkan meskipun dengan suara meninggi. Karena dengan begitu, semakin banyak orang Hadramaut sebelum orang Indonesia yang akan ikut memperhatikan dan membicarakan hal-hal yang selama ini dianggap pasti benar dan menjadi benang merah yang terlarang untuk disentuh. Nah, ini baru cakep. Syekh Awad bilang, beliau senang banget kalau topik panas ini digoreng rame-rame di meja debat. Kenapa? Karena makin ribut, makin banyak orang Hadramaut yang melek, ikut nimbrung, dan sadar kalau ada sejarah yang selama ini dipelihara kayak barang keramat. Padahal isinya ya dongeng campur micin. Bayangin aja, manuskrip itu diperlakukan kayak kitab suci yang nggak boleh disentuh. Lah, bukannya makin sakral, malah jadi kayak bungkus Indomie yang dilaminating. Kelihatan keren dari luar, tapi isinya ya tetap mie instan. Terus, beliau kasih contoh keren. Dalam ceramah saya telah menjelaskan 3 poin utama yang terdapat dalam kitab yang secara dusta dinisbatkan kepada Ibn Hasan. Dan saya melihat, meskipun kitab itu penuh dengan pemalsuan,
tetap saja ia menyuguhkan informasi-informasi berbahaya yang justru diabaikan oleh para sejarawan serta bertentangan dengan kitab-kitab dongeng dan mimpi-mimpi. Informasi itu berhasil diungkap oleh Dr. Ba'azib sendiri. Pertama, tokoh Ahmad bin Alawi, murid Fakih Bamarwan. Dalam naskah As-Suluk disebutkan keberadaan tokoh ini, tetapi dalam kitab yang dinisbatkan kepada Ibn Hasan, ia diganti dengan tokoh bernama Muhammad bin Ali, sesuai dengan riwayat-riwayat yang dominan. Kitab yang dinisbatkan ke Ibnu Hasan. Katanya sih kitab serius, tapi ternyata penuh rekayasa. Mirip skripsi mahasiswa yang kopas Wikipedia, tapi pinter ngatur catatan kaki. Dan poin pertamanya aja udah bikin kaget. Di satu sumber, jelas-jelas ada tokoh Ahmad bin Alawi, murid Fakih Bamarwan. Tapi di kitab palsu itu, malah dipelintir jadi Muhammad bin Ali, biar nyambung sama riwayat populer. Lah, ini mah udah kayak ngeganti nama di KTP palsu. Dari Udin jadi Valentino Rossi, biar kelihatan keren di tongkrongan. Santunnya Awad, meski nyeplos, tetap bikin adem. Tapi isinya, hajar bleh. Pemalsu sejarah auto keringetan kayak maling ketangkep basar. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Kedua, pembedaan antara Ali bin Muhammad bin Jadid dengan Muhammad bin Ali. Dalam As-Suluk disebutkan bahwa Ali bin Muhammad bin Jadid memiliki nasab kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Namun dalam manuskrip yang diklaim sebagai tarikh karya Ibnu Hasan, disebutkan bahwa Muhammad bin Ali memiliki nasab yang berujung pada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini jelas bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mapan. Nah, ini dia poin kedua yang gak kalah seru. Syekh Awad bongkar bahwa ada pembedaan kelas kakap antara Ali bin Muhammad bin Jadid dengan Muhammad bin Ali. Dalam naskah As-Suluk, jelas banget Ali bin Muhammad bin Jadid nasabnya nyambung ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Rapi, runcut, clear. Tapi pas dicek yang katanya Tarikh Ibn Hasan, kok tiba-tiba berubah jadi Muhammad bin Ali dengan nasab ujungnya ke Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lah, ini udah bukan beda tipis lagi, tapi beda jalur GPS. Ibarat lu order ojol ke rumah, tapi drivernya malah nyasar ke kompleks sebelah. Yang harusnya turun di gang depan, malah diantrin ke rumah mantan. Aduh, kacau. Syekh Awad bener banget bilang, ini bertentangan sama riwayat mapan. Jadi jelas, kitab yang dipalsukan itu kayak novel fanfiction. Dibikin-bikin biar nyambung. Padahal aslinya gak nyambung sama sekali. Mantap, Syekh. Gas terus. Pemalsu sejarah ini kudu dikepret biar nggak ngibul seenaknya. Karena kalau nasab aja udah dipelintir, nanti bisa-bisa nenek moyang kita tiba-tiba diklaim cucunya Avengers. Ketiga, tokoh-tokoh dari keluarga Jadid yang disebutkannya dalam As-Suluk dan kitab yang dinisbatkan kepada Ibnu Hasan adalah Ali bin Alawi dan anaknya yang bernama Muhammad bin Ali serta cucunya, yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali. Padahal, hal ini sama sekali bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sudah mapan. Nah, poin ketiga ini makin jelas ngebuktiin kalau kitab palsu itu isinya bener-bener kayak drama sinetron kejar tayang, lor. Dalam As-Suluk, nama tokoh keluarga Jadid udah tertata. Tapi begitu masuk kitab yang dinisbatkan ke Ibnu Hasan, langsung lantur. Ada Ali bin Alawi, lalu anaknya Muhammad bin Ali, terus cucunya Hasan bin Muhammad bin Ali. Nyebutin tokoh-tokoh lain seolah-olah benar. Padahal faktanya nabrak total sama riwayat mapan. Ibaratnya gini, lo lagi main Uno, kartunya udah jelas, merah angka 5. Ada yang maksa bilang itu hijau angka 7. Lah, gimana nggak ribut? Aturan mainnya aja dipelintir. Syekh Awad di sini tegas banget. Sejarah itu bukan tempat bikin fiksi keluarga besar ala sinetron 7 turunan. Kalau riwayat mapan bilang A, ya jangan seenaknya diganti jadi Z. Itu namanya bukan ngaji nasab, tapi ngarang sambil ngorong, alias nupil. Salut sama Syekh Awad. Beliau nyampein dengan santun. Tapi dalam banget busuknya. Palsu-palsu kayak gini emang harus dibongkar biar sejarah Hadramaut nggak berubah jadi kayak FTV. Cucu yang tertukar.
Saya akan mengungkap lebih banyak lagi jika lingkaran diskusi semakin meluas dan para peneliti dan akademisi semakin giat mempertanyakan 3 poin pokok ini. Pada akhirnya, mereka akan beralih dari kitab-kitab dongeng yang penuh khayalan kepada kitab-kitab otoritatif seperti As-Suluk karya Al-Janadi, Al-Aqdul Fakhir karya Asy-Syarji, Tuhfatuz Zaman karya Al-Ahdal, dan kitab-kitab ilmiah lainnya. Alih-alih terus bertumpu pada karya-karya tidak bermutu seperti Al-Jauhar Asy-Syafaf karya Al-Khatib, Al-Ghuror karya Ali Khirit, atau Al-Mashro' Ar-Rawi karya Asyili. Wih, Syekh Awad udah pasang kuda-kuda nih. Beliau kasih warning. Kalau diskusi makin rame, makin banyak peneliti nimbrung, siap-siap aja bakal ada bom fakta tambahan yang meledak. Dan bener banget, Syekh ngajak orang-orang buat move on dari kitab dongeng. Lah, masa sejarah segede gini masih aja nyandar ke kitab abal-abal penuh hayalan? Itu sama aja kayak mahasiswa bikin skripsi, tapi referensinya dari thread Twitter sama grup WA keluarga. Syekh arahinnya ke kitab-kitab serius. As-Suluk karya Al-Janadi, kelas berat tuh. Al-Aqdul Fakhir karya Al-Syarji, udah kayak berlian intelektual. Tuhfatuz Zaman karya Al-Ahdal, ini mah kayak ensiklopedia Hadramaut. Pokoknya sumber-sumber yang berat, legit, otoritatif. Lalu, beliau kasih contoh kitab-kitab receh yang sering dijadiin pegangan. Al-Jauhar Asy-Syafaf, Al-Ghurar, sama Al-Mashro' Ar-Rawi. Nah, ini kitab kalau diibaratin makanan tuh kayak kerupuk angin. Bunyinya gede pas digigit, tapi isinya kosong. Mantep banget cara Syekh nyentil. Beliau nggak cuma nuding yang palsu, tapi juga kasih alternatif nyata. Tinggalkan dongeng, pegang yang otentik. Kalau nggak, siap-siap sejarah Hadramaut berubah jadi kayak komik superhero. Banyak imajinasi, tapi nol fakta. Oke lor, segitu dulu. Nanti sambung lagi. Rumli bakal nangis bombay pokoknya.